kembali pemirsa, khususnya Anda siswa-siswi sekolah menengah atas. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal UTBK yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda yang sedang mempersiapkan diri menghadapi UTBK. Kita mulai soal yang pertama. Kita baca soalnya. Suatu hari Tiara dan teman-temannya ingin melakukan pengamatan biota air di suatu danau. Namun ketika mereka sampai di lokasi, mereka menemukan air danaunya berwarna hijau dan tercium aroma busuk dari danau. Kondisi danau yang ditemukan Tiara dan teman-temannya dapat disebabkan oleh pilihannya. Kita lihat A. Meningkatnya CFC di dalam air danau. B. Limbah deterjen yang dibuang ke danau. C. Peningkatan kadar timah di air danau. D. Peningkatan nitrat dan kalium di air danau. E. Adanya pestisida yang terbawa ke air danau. Ya, kondisi yang ditemukan Tiara dan teman-temannya ya di danau ya yang warnanya hijau. Warna hijau itu disebabkan karena banyaknya alga yang tumbuh di situ. Jadi tumbuhnya alga yang luar biasa pesat. Ini disebabkan karena zat-zat yang dapat memicu pertumbuhan yang luar biasa dari ganggang tersebut. Nah, ini biasanya itu disebabkan karena D jawabannya, ini peningkatan nitrat dan kalium di air danau. Ya, karena nitrat dan kalium itu zat yang dapat menyebabkan pertumbuhan ganggang yang begitu besar. Yaitu jawabannya yang D ya, jadi peningkatan nitrat dan kalium di air danau. Kenapa bisa meningkat? Ini bisa terjadi karena penggunaan pupuk kimia yang berlebihan sehingga terbawa air dan masuk ke danau tersebut, sehingga kadar nitrat dan kaliumnya di danau tersebut sangat tinggi sehingga menyebabkan pertumbuhan ganggang yang sangat besar tersebut. Itu soal yang kedua. Kita lihat, untuk memperoleh antibodi dalam skala besar di bidang farmasi dapat dilakukan dengan cara A. Transplantasi gen, B. Teknologi hibridoma, C. Kultur jaringan, D. Totipotensi jaringan, E. Terapi genetik. Yang mana yang betul? Ya, yang betul adalah yang B. Teknologi hibridoma. Teknologi hibridoma itu adalah cara menghasilkan zat tertentu ya, dalam hal ini antibodi, dengan menggabungkan dua jenis sel. Yang pertama sel penghasil antibodi, yang kedua sel tumor ya. Sel tumor jadi digabungkan, difusi ya, digabung sehingga nanti akan menghasilkan antibodi. Kita ketahui bahwa sel tumor itu tumbuhnya sangat pesat ya, dalam waktu singkat itu bisa tumbuh dengan cepat sehingga itu digunakan. Sehingga dengan demikian antibodi yang dihasilkan pun cukup banyak dan dalam waktu yang tidak begitu lama. Itu tujuannya ya, teknik hibridoma itu seperti itu. Jadi jawaban yang betul adalah yang B. Lanjut soal yang ketiga. Pernyataan yang benar tentang teori Darwin dan Lamarck adalah sebagai berikut. Darwin dan Lamarck ini berbeda pendapat ya kaitan dengan evolusi makhluk hidup, khususnya tentang objek jerapah ya, objek jerapah. Kita lihat pilihannya mana nanti yang betul, kita lihat sama-sama. Yang A, pilihannya ini, Lamarck berpendapat bahwa dulu leher jerapah pendek
Tetapi karena tumbuhan yang dimakannya semakin tinggi, lehernya menjadi panjang dan diwariskan kepada keturunannya. Yang B, Darwin berpendapat bahwa dulu ada jerapah yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Karena letak makanannya tinggi, leher yang pendek menjadi panjang. Yang C, menurut Darwin, perubahan ciri dan sifat pada makhluk hidup terjadi karena adaptasi terhadap lingkungan dan perubahan tersebut diwariskan kepada keturunannya. D, menurut Lamarck, perubahan ciri pada makhluk hidup yang tidak sesuai dengan lingkungannya menyebabkan makhluk hidup tersebut tidak dapat mempertahankan diri. E, menurut Lamarck, jerapah yang berleher pendek akan mati karena tidak mendapatkan makanan yang letaknya lebih tinggi dari tubuhnya. Oke, Lamarck dan Darwin itu berbeda teori kaitannya dengan jerapah yang saat ini berleher panjang. Menurut Darwin, pada awalnya itu terdapat dua jenis jerapah ya, yang satu berleher panjang, yang satu berleher pendek. Darwin ini menganut teori seleksi alam. Jadi jerapah yang berleher pendek itu akan mati dan punah karena tidak dapat menyesuaikan kondisi lingkungannya, di mana makanan itu terletak pada posisi yang tinggi. Itu teori Darwin itu seperti itu. Jadi dia menganut seleksi alam. Dulunya terdapat dua jenis jerapah, yaitu berleher pendek dan panjang. Yang pendek punah. Kemudian Lamarck itu dia berteorinya adalah kondisi makhluk hidup ya, ciri makhluk itu dapat berubah menyesuaikan dengan kondisi lingkungannya. Dalam hal ini jerapah menurut Lamarck itu semuanya dulu berleher pendek. Kemudian karena selalu berusaha menjangkau makanan yang letaknya tinggi, makin lama lehernya makin panjang. Dan itu diwariskan kepada keturunannya selanjutnya. Itu berbeda ya, jadi perbedaannya di situ. Teori utama Darwin. Oke, sekarang kita cocokkan dengan pilihannya. Kita mulai dari bawah saja. Ini yang E ya. Menurut Lamarck, jerapah yang berleher pendek akan mati karena tidak mendapatkan makanan yang letaknya lebih tinggi dari tubuhnya. Salah ya. Jadi Lamarck tadi teorinya adalah jerapah berleher pendek itu lama-lama nanti akan panjang menyesuaikan dengan letak makanan. Jadi yang E salah nih. Yang D kita lihat. Menurut Lamarck, perubahan ciri pada makhluk hidup yang tidak sesuai dengan lingkungannya menyebabkan makhluk hidup tersebut tidak dapat mempertahankan diri. Nah, ini adalah teorinya si Darwin ini. Teori Darwin nih. Jadi yang tidak sesuai dengan lingkungannya akan hilang ya. Tidak dapat mempertahankan diri, akan punah. Ini teorinya si Darwin nih, bukan Lamarck. Jadi ini salah. Dan yang C, menurut Darwin, perubahan ciri dan sifat pada makhluk hidup terjadi karena adaptasi. Nah, ini yang C ini adalah pendapatnya Lamarck, bukan Darwin ya. Jadi ini ketuker nih, C dan D itu. Jadi C jawabannya salah. Yang B, Darwin berpendapat bahwa dulu ada jerapah yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Karena letak makanannya tinggi, leher yang pendek menjadi panjang. Ini salah. Menurut Darwin tentunya yang berleher pendek akan punah karena tidak dapat menjangkau makanan. Jadi jawabannya B salah juga. Nah, karena B, C, dan D, B, C, D, dan E sudah salah, tentu jawabannya yang A. Kita lihat. Lamarck berpendapat bahwa dulu leher jerapah pendek, tetapi karena tumbuhan yang dimakannya semakin tinggi, lehernya menjadi panjang dan diwariskan kepada keturunannya. Ya, betul. Jadi teori Lamarck memang seperti itu. Dulu semua berleher pendek, kemudian makin lama makin panjang karena menjangkau makanan, dan itu diwariskan ke keturunan, sehingga keturunan selanjutnya lehernya jerapah berleher panjang. Demikian untuk soal nomor 3. Soal nomor 4, hormon pada tumbuhan yang fungsinya beranalog dengan trombokinase adalah ya, beranalog itu mirip ya, atau sesuai, fungsinya sesuai dengan trombokinase. Kita tahu trombokinase itu ada dalam sel darah ya, fungsinya nanti untuk
ini enzim ya untuk membantu luka ya, sehingga akhirnya nanti terbentuk fibrinogen yang akan menutup luka. Jadi kata dengan luka. Nah, mana pilihan yang betul? Kita lihat pilihan A, asam traumalin, B, asam alsisan, C, asam folat, D, sitokinin, E, etil. Mana yang betul? Ya, yang betul adalah asam traumalin. Jadi di tumbal itu ada asam traumalin yang memang khusus untuk menyembuhkan apabila ada bagian tubuh yang luka. Tentu ini analog dengan trombokinase. Itu jawabannya. Soal nomor 5, ini kita lihat ada gambar organiko, gambar ubur-ubur ya, tentu sudah pada tahu. Hewan yang tampak pada gambar di atas adalah hewan yang memiliki, nah ini ada ciri-ciri di bawah. Kita lihat pilihannya A, sel otot dan jaringan saraf, B, otak dan 2 lapisan embrional, C, 3 lapisan embrional dan otak, D, 3 lapisan embrional dan sel otot, E, jaringan saraf dan 2 lapisan embrional. Oke, kita lihat dulu untuk yang lapisan ini banyak disebut lapisan-lapisan ya, lapisan embrional. Hewan itu dibedakan menjadi 2 berdasarkan lapisan embrionalnya ya, yaitu diploblastik dan triploblastik. Diploblastik itu kalau punya 2 lapisan, triploblastik itu kalau punya 3 lapisan. Dari sekian kingdom animalia ya, kingdom animalia ya, sekian filum dari kingdom animalia, itu ada 2 filum yang bersifat diploblastik. Sisanya itu triploblastik. Apa yang 2 itu? Yaitu filum Porifera dan Coelenterata. Ini memiliki 2 lapisan embrional, yaitu ectoderm dan endoderm. Jadi ada 2 aja. Kalau yang triploblastik itu ada 3, ectoderm, endoderm, dan mesoderm. Nah, kita cocokkan dengan Coelenterata. Coelenterata itu punya 2 lapisan atau 3 lapisan. Ubur-ubur ini ya, ubur-ubur ini itu punya 2 lapisan atau 3 lapisan. Ubur-ubur itu termasuk film apa? Ya, termasuk film Coelenterata. Jadi ubur-ubur ini itu bertipe diploblastik, memiliki 2 lapisan. Ya, 2 lapisan. Oke, sudah ketemu ya 2 lapisan. Kita cocokkan. Ini yang C, ini 3 lapisan berarti salah. D, 3 lapisan berarti salah. Jadi sudah bisa kita eliminasi dari calon pilihan jawaban yang benar. Tinggal A, B, dan E. Nah, kita cocokkan aja. Kemudian ciri yang berikutnya ada sel otot dan jaringan saraf. Kemudian yang B, otak, nah ini tentu salah ya. Ubur-ubur tidak memiliki otak. Jadi tinggal jawaban A dan E. Yang betul adalah jawabannya yang E, jaringan saraf dan 2 lapisan embrional. Jadi ubur-ubur itu hewan yang memiliki jaringan saraf dan 2 lapisan embrional. Ototnya ada? Tidak ada. Nah, lagi jawabannya yang E. Soal nomor 6 kita lihat sama-sama. Diketahui A adalah kromosom dalam keadaan tunggal dan B adalah kromosom dalam keadaan sepasang. Pernyataan yang paling tepat jika sel dalam keadaan mitosis adalah sebagai berikut. Kita lihat pilihannya ya. Yang A ditemukan pada metafase, B ditemukan pada interfase, A ditemukan pada profase, B ditemukan pada telofase, A ditemukan pada anafase. Ya, ini pertanyaannya ini fase-fase ya pada mitosis. Untuk bisa menjawab pertanyaan ini kita harus hafal tentunya ya tahap-tahapan dalam proses mitosis dan proses pemisahan kromosom pada mitosis tersebut. Nah, mari kita lihat ya gambar berikut.
Ini adalah gambar tahapan mitosis, ada 4 tahap: profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, sekarang kita perhatikan posisi kromosomnya ya. Yang ini masih berpasangan ya, ini juga masih berpasangan. Ini berpasangan, yang ini sudah tidak berpasangan, ini juga tidak berpasangan. Jadi yang berpasangan itu profase dan metafase. Yang tidak berpasangan adalah anafase dan telofase. Mari kita cocokkan dengan pertanyaan yang tadi. Yang ini, yang A itu yang tunggal ya, itu tidak berpasangan, yang B yang sepasang. Berarti jawabannya yang mana? Ya, jawabannya yang E. A yang tunggal itu ditemukan pada fase anafase. Ini jadi jawaban yang betul dari pertanyaannya adalah yang E, ditemukan pada anafase yang tunggal kromosomnya. Lanjut soal nomor 7, bagian tumbuhan Nepenthes sp. Nah, ini tumbuhan kantong semar ya, Nepenthes, yang berfungsi untuk menangkap serangga, merupakan modifikasi dari organ. Ya, jadi kantong semar itu selain berfotosintesis ya, untuk memenuhi kebutuhan makanannya, dia juga menangkap serangga yang kemudian nanti akan diserap zat-zatnya ya, untuk menambah mineral bagi tubuhnya. Nah, kantong semar itu punya kantong ya, yang berfungsi untuk menangkap serangga itu. Nah, pertanyaannya di sini adalah merupakan modifikasi dari organ apa? Ini kita lihat pilihannya, yang A batang, B bunga, C daun, D buah, E akar. Yang mana yang betul? Ya, yang betul adalah yang C. Jadi kantong pada Nepenthes ya, pada kantong semar itu merupakan modifikasi ya, dari organ daun. Lihat seperti ini kantongnya ya. Nah, ini ada penjuluran ini adalah ujung dari daun. Dan ujung dari daun yang termodifikasi menjadi kantong seperti ini. Jadi ini kalau ditarik ke atas, ini adalah daun sini ya. Di sini adalah daun. Daun seperti halnya yang ini. Berikutnya soal nomor 8. Ini ada gambar bunga ya. Bagian bunga yang menjadi daya tarik serangga penyerbu adalah, jadi ini salah satu cara penyerbukan pada tumbuhan adalah dengan bantuan serangga itu ya. Nah, serangga itu mendatangi bunga karena ada daya tarik ya, daya tarik. Nah, penyebabnya apa daya tariknya itu? Ini ada pilihannya ya, A dan B, yang A, yang B, A dan G, yang C, C dan F, D, B dan D, E dan A dan E. Yang mana yang menjadi daya tarik serangga sehingga datang untuk proses penyerbukan? Ya, jawabannya adalah yang A dan B. A ini kelopak ya, kelopak bunga. B ini mahkota. Jadi dua itu yang menjadi daya tarik serangga untuk datang. Karena ini warnanya ya, biasanya mahkota warnanya menarik, itulah yang jadi daya tarik serangga. Kebanyakan bunga ya itu daya tariknya pada mahkota, tapi ada bunga-bunga tertentu kelopaknya ini juga warnanya juga menarik ya, bahkan lebih menarik dari mahkotanya di beberapa jenis bunga. Tapi kebanyakan yang mahkota itu yang punya warna lebih menarik. Jadi daya jawabannya adalah yang A dan B. Lanjut soal nomor 9. Kawah gunung berapi memiliki kondisi ekosistem yang unik dan menarik karena ditumbuhi organisme yang bersifat, ini ada beberapa cara hidup ya. Cara hidup ini ada yang A pilihannya osmofilik, B halofilik, C termofilik,
D serofilik, dan E psikrofilik. Nah, yang mana jawabannya? Untuk bisa menjawab tentu kita harus tahu arti dari satu persatu pilihannya ini. Nanti akan ketemu pertanyaannya. Ini yang hidup di kawah gunung berapi itu yang punya sifat hidup yang seperti apa. Osmofilik ini adalah habitat yang memiliki kandungan gula yang sangat tinggi. Nah, ini osmofilik. Halofilik ini memiliki habitat yang memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Ini halofilik. Termofilik ini memiliki suhu yang tinggi habitatnya. Serofilik ini memiliki kadar air yang sedikit. Ini serofilik. Dan yang terakhir psikrofilik ini habitat yang kondisi suhunya sangat rendah. Jadi ini kebalikan dari termofil yang ini. Oke, itu jadi yang mana jawabannya yang cocok di kawah gunung berapi? Ya tentu kawah gunung berapi itu mestinya suhunya tinggi ya, suhunya tinggi. Oleh karena itu jawaban yang betul adalah yang C, yang termofilik ya, termofilik. Lanjut soal nomor 10, ini soal yang terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Protista yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok autotrof dan juga heterotrof adalah, nah ini ada beberapa organisme ya, mikroba mana yang bisa bersifat autotrof dan sekaligus heterotrof. A. Trypanosoma, B. Euglena, C. Amoeba, D. Giardia, E. Leishmania. Jawabannya mana? Ya, yang betul adalah yang B. Euglena. Euglena itu bisa bersifat autotrof karena dia memiliki kloroplas. Jadi dia dapat berfotosintesis. Ya, dapat berfotosintesis. Sedangkan sekaligus dia juga bisa bersifat heterotrof. Jadi dalam kondisi tertentu, ketika mungkin sinar matahari kurang, maka dia akan menyerap, mengabsorpsi zat-zat organik dari lingkungannya ya. Dari lingkungannya itu melalui membran selnya. Jadi langsung. Itu berarti secara heterotrof. Nah itu jadi makanya Euglena itu punya dua sifat ini, autotrof dan heterotrof sekaligus. Sedangkan yang lain ini semuanya heterotrof ini. Ya. Karena tidak ada yang memiliki kloroplas seperti halnya Euglena. Oke, itulah soal yang terakhir kita bahas untuk kali ini. Demikian tadi video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Semoga video-video ini ada manfaatnya ya bagi Anda, dan kita akan berjumpa kembali dengan video-video yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.